akan membacakan sebuah pantun ya. Hari ini cuaca berawan, tidak berlayar sampai ke tepian. Paling senang bertemu bareng kalian. Belajar geografi paling menyenangkan. Kali ini Bu Anis akan menyampaikan materi bab pertama kelas 12 tentang konsep wilayah dan tata ruang. Kalian tahu nggak apa yang membedakan geografi dengan ilmu yang lain? Itu karena geografi menggunakan sudut pandang ruangan. Lokasi atau fenomena yang terjadi merupakan salah satu faktor yang penting dalam geografi. Mungkin kalian sering dengar istilah wilayah apa aja yang kerap diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah terlontar pertanyaan di benak kalian, apa itu wilayah? Nah, mari kita simak materi selanjutnya. Wilayah adalah bagian permukaan bumi yang bisa dibedakan oleh karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya. Setiap wilayah punya ciri khasnya sendiri, jadi bisa dibedakan dari wilayah yang lainnya. Contohnya, wilayah pegunungan bagian permukaan bumi yang penuh dengan gunung-gunung, dan ini jauh dengan wilayah pantai yang permukaannya ditutupi oleh air laut. Makanya, kedua daerah ini bisa dikatakan sebagai wilayah yang terpisah. Satu wilayah dibedakan dengan wilayah yang lainnya berdasarkan aspek-aspek geografi. Aspek-aspek geografi meliputi dua aspek. Yang pertama, aspek fisik. Aspek fisik adalah aspek yang berkaitan dengan alam. Contohnya, wilayah pegunungan dan pantai dibedakan berdasarkan aspek fisik atau berdasarkan morfologinya. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial adalah aspek yang berkaitan dengan sosial. Misalnya, wilayah industri dan permukiman dibedakan berdasarkan aspek sosial. Menurut beberapa ahli, yaitu Klesos, Budi Harsono, dan Buesman, wilayah dibagi menjadi dua jenis, yaitu wilayah formal atau yang sering disebut dengan formal region, yaitu wilayah yang ada di permukaan bumi yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogen atau yang memiliki satu ciri. Contohnya, wilayah pedesaan memiliki karakteristik yang sama, yaitu merupakan daerah pertanian. Yang kedua, wilayah fungsional, yaitu wilayah yang memiliki interaksi antara komponen atau lokasi di dalamnya. Interaksi ini bersifat ekonomi dan aktivitas kegiatannya ada di pusat kegiatan wilayah. Daerah-daerah sekitarnya biasanya berfungsi mendukung kegiatan-kegiatan di pusatnya. Contohnya, wilayah Jabodetabek. Wilayah ini bisa disebut wilayah fungsional karena memiliki pusat kegiatan di Jakarta. Dan kota-kota tepi seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang yang berfungsi mendukung kegiatan utama di Jakarta. Wilayah fungsional bersifat dinamis karena fungsi di dalam daerah tersebut akan berubah suatu waktu. Misalnya, daerah Bekasi yang dulunya merupakan daerah pendukung karena mengalami perkembangan, maka bisa menjadi daerah metropolitan. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan materi tentang tata ruang. Apa sih tata ruang itu? Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Maka tata ruang itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, apabila kita mau mendirikan sebuah industri yang mana kawasan itu ditujukan untuk tujuan tertentu. Dalam mendirikan industri, perlu adanya tata ruang dalam perencanaannya, agar kawasan industri tersebut terdapat dalam kawasan yang tepat atau strategis. Anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang konsep wilayah. Wilayah itu bagian dari permukaan yang punya karakteristik khusus yang membedakan daerah yang satu dengan daerah yang lain. Karakteristik ini yang membedakan objek fisik dan objek sosial.
Terus kita belajar tentang jenis-jenis wilayah. Jenis-jenis wilayah ada 2 macam, wilayah formal dan wilayah fungsional. Dan yang terakhir kita mempelajari tentang tata ruang. Sekian materi kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe, like, comment, and share.